Pernah nggak sih ngerasa udah belajar berjam-jam, udah baca ulang, bahkan nonton video penjelasan bolak-balik, dan wah, yakin banget nih udah paham. Tapi begitu dites atau pas coba jelasin ke temen, kok tiba-tiba ngeblank ya? Semua konsepnya kayak hilang gitu aja. Kedengaran familiar kan? Nah, pertanyaannya kok bisa gitu sih? Nah, itu dia masalahnya. Perasaan familiar tadi itu muncul karena otak kita cuma sekedar mengenali informasinya, bukan benar-benar memahaminya. Beda loh itu. Ini tuh kayak jebakan. Kita terjebak dalam ilusi pemahaman. Jadinya, semua usaha belajar kita rasanya sia-sia. Kita ngerasa udah tahu, padahal ya kita cuma jadi penonton pasif aja. Oke, jadi akar masalahnya itu ada di sini. Ada perbedaan yang gede banget antara benar-benar memahami sama sekedar merasa paham. Coba deh, kita bedah bareng-bareng. Gini bedanya. Waktu kita cuma baca atau dengerin doang, posisi kita itu ibarat penonton di bioskop. Informasinya masuk, ya udah lewat aja, nggak diapa-apain. Nah, sebaliknya, pembelajar yang sejati itu adalah aktor utamanya. Mereka nggak cuma nerima informasi secara pasif, tapi secara aktif membangun pemahaman itu di dalam otak mereka sendiri. Mereka benar-benar bergulat sama informasinya, nyoba nyambung-nyambungin sendiri. Terus gimana dong caranya pindah peran dari yang tadinya cuma penonton jadi aktor utama? Jawabannya ada di satu teknik yang kelihatannya simple, tapi kuat banget. Namanya self-explanation. Anggap aja ini jembatan kita buat nyebrang ke pemahaman yang sejati. Jadi, apa sih self-explanation itu? Gampangnya gini, ini tuh proses di mana kita ngejelasin lagi materinya ke diri kita sendiri, tapi pakai bahasa kita sendiri. Bayangin aja kita lagi ngajarin diri kita. Nah, proses ini tuh maksa otak kita buat kerja beneran. Dia harus ngerangkai ulang informasinya, dan yang paling penting nih, kita jadi tahu, oh di sini nih gue bingungnya. Nah, kutipan ini tuh benar-benar nangkap inti dari semuanya. Tes pemahaman yang sesungguhnya itu bukan pas kita ngerti waktu dijelasin orang, tapi pas kita bisa ngejelasin itu lagi tanpa nyontek. Coba deh tanya ke diri sendiri, udah nyampe level itu belum? Nah, itu dia standar yang harus kita kejar bareng-bareng. Oke, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya ya. Kita akan bedah tuntas 7 kebiasaan yang bisa ngubah kita semua jadi pembelajar yang aktif. Ini dia nih, 7 kebiasaannya. Jelaskan dengan bahasa sendiri, jelaskan setiap langkah bukan cuma hasilnya, isi bagian yang kosong, hubungkan dengan pengetahuan lama, jangan takut salah, ajukan pertanyaan yang mendalam, dan terakhir, ulang terus sampai sederhana. Siap? Yuk, kita mulai dari yang pertama. Oke, kebiasaan pertama, jelaskan pakai bahasamu sendiri. Please deh, jangan cuma ngapalin definisi dari buku. Misalnya nih, inflasi. Daripada ngapalin definisi teknis yang ribet, coba jelasin kayak gini. Inflasi itu gampang ya, duit kita jadi nggak ada harganya. Dulu 10.000 bisa buat jajan macam-macam, sekarang dapat gorengan sebiji aja susah. Nah, ini bukti kalau kita paham intinya, bukan cuma hafal kata-katanya doang. Yang kedua, jelasin kenapanya, bukan cuma apanya. Contohnya pas ngerjain soal matematika. Jangan cuma fokus nyari jawaban akhirnya doang, coba jelasin ke diri sendiri. Kenapa ya gua pakai rumus ini? Logikanya apa sih di tiap langkah? Soalnya kalau cuma tahu jawabannya, begitu soalnya diubah dikit, kita langsung bingung. Pemahaman sejati itu ada di prosesnya, bukan di hasilnya. Ketiga, kita harus aktif ngisi bagian yang kosong. Sering banget kan materi pelajaran itu kayak loncat-loncat logikanya? Nah, jangan diabaikan. Justru kita harus berhenti sejenak dan jadi detektif. Coba jelasin sendiri. Kok dari poin A tiba-tiba bisa nyampe ke poin B? Lewat mana jalannya? Kalau kita nggak bisa ngejelasin, itu sinyal yang jelas banget. Ada bagian yang kita belum kuasai. Keempat, sambungin ide baru dengan apa yang udah kita tahu. Otak kita itu paling jago belajar kalau bisa bikin koneksi. Contohnya, pas belajar soal aliran listrik. Coba deh kita jelasin pakai analogi aliran air di pipa. Gampang kan ngebayanginnya? Analogi kayak gini tuh ibarat jembatan mental yang bikin konsep abstrak jadi gampang banget diingat. Lanjut yang kelima, dan ini penting banget. Jadiin kesalahan sebagai teman. Jangan pernah takut salah pas nyoba ngejelasin sesuatu. Justru, kesalahan itu adalah sahabat terbaik kita dalam belajar. Setiap kali kita sadar penjelasan kita keliru, itu bukan gagal. Anggap aja itu kayak GPS yang ngasih tahu dengan akurat, nah, di titik ini pemahaman lo masih lemah. Perbaiki di sini. Keenam, jangan pernah berhenti nanya ke diri sendiri. Bahkan pas kita udah ngerasa paham, jangan stop. Coba gali lebih dalam. Tanya, oke, terus kenapa ini penting? Gimana kalau situasinya dibalik? Atau contoh nyatanya dalam hidup sehari-hari apa ya? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih yang bakal ngedorong pemahaman kita dari yang tadinya cuma di permukaan, jadi benar-benar mendalam.
Dan yang terakhir, kebiasaan ketujuh, bikin jadi simple. Ulangi terus penjelasannya, dan setiap kali ngulang, coba bikin lebih sederhana lagi. Kalau kita masih kejebak sama istilah-istilah teknis yang ribet, itu tandanya kita mungkin belum benar-benar paham. Mau tahu tes paling ampuhnya? Coba jelasin konsep itu sampai anak umur 10 tahun ngerti. Kalau bisa, selamat Anda beneran paham. Jadi, ketujuh kebiasaan tadi itu intinya ngerucut ke satu hal, sebuah pergeseran pola pikir yang fundamental. Dari yang tadinya pasif, jadi super aktif. Dan ini dia inti perubahannya. Belajar itu bukan soal berapa lama kita duduk di depan buku, tapi seberapa dalam kita mikir. Serius deh, 5 menit kali self-explanation yang benar-benar fokus, itu bisa jauh lebih nampol hasilnya daripada sejam baca doang tanpa mikir. Ingat ya, dalam belajar, kualitas itu selalu ngalahin kuantitas. Dan ini membawa kita ke sebuah kesimpulan yang keren banget. Kemampuan kita untuk ngejelasin sesuatu yang rumit dengan cara yang simple, itu bukan berarti pemahaman kita dangkal loh. Justru sebaliknya, itu adalah tanda tertinggi dari pemahaman yang sangat mendalam. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Nanti, pas Anda belajar lagi, coba deh sadar sejenak. Apakah Anda lagi aktif menjelaskan di dalam kepala, jadi si aktor utama? Atau Anda cuma duduk manis sebagai penonton sambil berharap ilmunya nempel sendiri? Jawaban Anda untuk pertanyaan itu bakal nentuin segalanya.